Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Kota Bogor dengan NIM 05608968, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Presentasi ini akan membahas tentang karakteristik guna lahan di Kota Bandung, menganalisis pertumbuhan dan transformasinya, serta menyoroti dampak-dampak penting terhadap masyarakat, sosial, ekologi, dan ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas latar belakang. Singkat saja, proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu pertumbuhan dan transformasi, seperti yang dikemukakan oleh Doxiadis tahun 1968. Terdapat perbedaan di mana transformasi itu menunjukkan perubahan yang terus-menerus di perkotaan dan di pedesaan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi. Adapun tahapan transformasi lahan. 1. Penetrasi, yaitu terobosan fungsi baru ke fungsi yang homogeni. Kedua, invasi, muncul fungsi baru tetapi belum dominan. Yang ketiga, dominasi, fungsi baru mendominasi menggantikan fungsi lama. Dan yang keempat, suksesi, pergantian dari fungsi lama ke fungsi baru. Akibatnya berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi. Di sini contoh ilustrasi transformasi guna lahan. Bisa dilihat gambar sebelah kiri, itu yang tadinya sawah, mungkin terbangun oleh komersial, perumahan, dan lain-lain. Gambar yang di sebelah kanan adalah pembuktiannya dari tampak atas, dengan rentang waktu 10 tahun, dari tahun 2013 ke tahun 2023. Berikut diagram yang menunjukkan lahan itu terbangun. Bisa dilihat ini yang terbangun menunjukkan sangat pesat sekali. Dan pada akhirnya terdapat permasalahan kota dengan ketidaksesuaiannya pembangunan dengan tata ruang, dan dampaknya itu ke banjir, berkurangnya resapan air, seperti contoh yang di sebelah kanan gambarnya. Yang kedua, macet, terjadi kepadatan kendaraan. Dan yang ketiga, ruang terbuka hijau, yaitu taman kota tergusur untuk pembangunan. Begitu banyaknya kegiatan guna lahan, maka perlu mengidentifikasikannya. Sering dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus, dan ketentuan khusus yang merujuk pada aktivitas manusia pada penggunaan lahan. Kegiatan penduduk suatu perkotaan dalam pemanfaatan lahan dapat dikelompokkan menjadi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung. Maka dari itulah perlu adanya identifikasi guna lahan. Berikut tujuannya adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatannya yang dapat berkembang dengan sistem yang baik. Sasaran kali ini mengarah kepada Kota Bandung yang harus diidentifikasi karakteristik perkembangannya.
sehingga dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan dengan cara membuat laporan hasil survei dibarengi dengan bahan perencanaan agar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lingkup kegiatan ini berada di lokasi Kota Bandung. Surveinya terbagi ke dalam 6 wilayah pengembangan dengan durasi 1 semester. Bisa dilihat ini petanya. Kegiatan mencakup pada pendekatan pelaksanaan, di mana untuk menyelesaikannya perlu adanya perumusan masalah, lalu dibarengi dengan kebutuhan data, dilanjutkan dengan mengisi kuesioner, barulah data diolah dengan baik. Dan ini langkah lanjutan terhadap objek yang menelitinya. Tekniknya membentuk tim, lalu membuat proposal, pengumpulan data, menyusun anggaran, karena anggaran sangat diperlukan ya, tanpa anggaran kegiatan nggak akan berjalan. Lalu mengurus perizinan ke pihak terkait. Rekomendasinya, ini peran pemerintah Kota Bandung dalam mengendalikan guna lahan dengan mengatur dan membatasi atau mengawasi dalam pembangunan tata ruang yang berkelanjutan dengan membuat peraturan agar dapat meminimalisir konflik di masyarakat pada umumnya. Kesimpulannya, mengenai guna lahan di Kota Bandung, dapat disimpulkan adanya dominasi penggunaan lahan terbangun, terutama untuk permukiman dan komersial yang mengalami peningkatan pesat dan mengarah pada alih fungsi lahan, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Seperti yang tadi contohnya diagramnya menunjukkan sangat pesat sekali ya, didominasi oleh perumahan dan komersial. Tetapi yang terpenting perlunya kerjasama antara pemerintah, stakeholder, khususnya masyarakat yang berada di Kota Bandung, untuk masa depan anak cucu kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menyajikan data dan pemaparan ini terdapat kesalahan. Karena sebagaimana kita ketahui, manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.